Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Yeti Haula Munawwarah dengan NIM 2519430, mahasiswa PPG Guru Mapel Umum tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang dengan materi norma dan keadilan. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berkarisma, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan berdoa. Untuk berdoa, kita minta ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Ini cek kehadiran. Aldi Harahap, Ahmad Alwi Harahap, Ahmad Fadil, Al Hidayat, Azam Al Pariswan, Willy Rizky Aditya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kegiatan kita berlangsung dengan hikmat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut, Umi cek kebersihan lokal. Semuanya udah piket tadi? Kelas sudah bersih? Mantap. Karena kebersihan itu separuh dari iman. Oke, Umi kecek kerapian anak Umi. Semuanya berdiri. Apakah semua sudah rapi? Mantap. Baju dan masuk semuanya? Oke, good job. Semuanya berdiri. Oke, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, agar rasa cinta tanah air kita bertambah, kita semangat dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Hari ini pembelajaran kita itu tentang norma dan keadilan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Umi akan mengulang atau mengingatkan kembali kepada anak-anak Umi semua tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang Pancasila. Ada yang masih ingat apa itu Pancasila? Oke, lanjut Bais. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila sebagai fondasi bagi negara dalam mencapai tujuannya. Oke, mantap. Tepuk tangan tuh, Bais. Itu ya, Pancasila itu adalah fondasinya negara. Kenapa disebut fondasi? Kenapa disebut dasar negara? Karena tanpa fondasi negara tidak akan kuat. Ibarat bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan tidak akan kokoh. Begitu juga negara. Kalau dia tidak ada dasar yang kokoh, maka apa yang menjadi tujuan negara itu tidak akan
capai. Salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan semua itu sudah termasuk di dalam Pancasila dengan sila-sila yang ada. Selanjutnya, simbol negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Ada yang tahu apa mana simbol tersebut? Oke, aja silakan. Filosofi burung Garuda sebagai nama negara Indonesia adalah kekuatan, kejayaan, dan semangat untuk bangsa. Warna keemasan, lembagaan keagungan, serta perisai dan 5 simbol dalamnya melambangkan Pancasila sebagai dasar negara kita, serta sebagai Bhinneka Tunggal Ika, menguatkan makna persatuan dalam keberagaman. Mantap, tepuk tangan tuh aja. Ya. Filosofi yang ada di dalam Garuda Pancasila semuanya sudah mencerminkan sebagai kita masyarakat yang majemuk, ada kebinekaan tunggal ikanya di sana, menghormati keberagaman, semua sudah termaktub di dalam burung Garuda Pancasila. Makanya menurut para tokoh pejuang kita, para tokoh proklamasi kita, itu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Itu Umi berharap semua anak-anak Umi paham tentang pembelajaran yang berlalu. Kita lanjutkan pemateri hari ini, itu tentang macam-macam norma. Sebelumnya, Umi akan memberikan motivasi untuk anak-anak Umi semua. Pentingnya norma di dalam kehidupan. Kenapa norma itu harus ada? Norma itu sama dengan aturan. Aturan itu mengatur kita agar apa yang menjadi tujuan kita itu sampai pada tujuannya. Kalau kita tidak diatur, maka semuanya akan bisa berbuat seenaknya. Makanya kita harus ada yang mengatur atau apa? Agar apa yang menjadi tujuan kita. Contohnya sekarang, kita pergi ke sekolah. Tujuan kita apa? Untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Diatur oleh peraturan sekolah. Diatur oleh peraturan kelas. Ada aturan di dalam kelas. Anak tidak boleh seperti ini, seperti itu. Itu kenapa? Agar apa yang menjadi tujuan dari anak-anak Umi semua yang diniatkan dari rumah itu bisa tercapai. Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini tentang norma ya. Apa tujuan pembelajaran kita ini? Diharapkan peserta didik dapat mengenal dan memahami macam-macam norma. Norma itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma apa lagi? Kesopanan. Peserta didik dapat memahami fungsi norma. Tadi sudah Umi bacakan, fungsi norma itu mengikat. Yang namanya diikat agar tidak lepas. Ini dia, pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Norma yang kita tahu dia tidak seperti peraturan yang tertulis ya. Kalau di dalam peraturan berlalu lintas itu ada ya. Itu peraturan berlalu lintas tertulis dia pasal demi pasal. Sementara norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat itu berlaku secara turun-temurun. Jika tidak ada norma kehidupan masyarakat bisa kacau, maka dari itu aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang Umi bilang tadi. Fungsi norma. Fungsi norma memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Ini fungsinya ya, seperti yang Umi bilang tadi, dia walaupun tidak tertulis berbentuk hukum yang tertulis tadi, tetapi dia mengikat. Nih jenis-jenis norma. Ada kesusilaan, ada agama, ada sosial mengatur kita berhubungan dengan masyarakat ya. Kesusilaan lebih kepada perilaku kita. Kesopanan adab ketika kita bertemu orang tua, adab ketika temu dengan orang teman sebaya.
ketemu dengan anak-anak yang usianya lebih muda dari kita, semuanya diatur. Dan pengaturan itu sudah diberikan sejak kita dini di lingkungan masyarakat. Ini norma hukum. Norma hukum juga ada di dalam masyarakat. Walaupun dia tidak tertulis, tapi dia berlaku ya. Lanjut. Ini contohnya. Norma kesusilaan ini perilaku kita ya. Bersikap jujur, menghormati orang lain. Adakah aturannya kita untuk jujur secara tertulis? Tidak. Tetapi ada berupa pesan dari orang tua. Nah, nanti kalau ke sekolah jangan seperti ini. Kalau belanja di kantin, kalau beli satu, bayar satu. Sesuai dengan harganya. Jangan nanti makan 5, bayar 2. Orang kantin tidak tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah. Dari sinilah sikap jujur itu diterapkan. Walaupun tidak ada yang tertulis. Itu contoh norma kesusilaan. Nih norma agama. Nih. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Salah satunya, contoh yang lain adalah, ini udah wajib ya. Karena kita selaku orang muslim, ibadah fardu ya. Tidak mencuri. Ini Umi rasa semua anak Umi sudah paham. Lanjut, ini norma sosial. Norma sosial contohnya menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih. Ini contoh anak-anak Umi yang ada di asrama. Ketika nanti kawannya titipan orang tua atau kiriman orang tua belum datang, kawan kita udah nggak ada uang jajannya, jadi kita bantu dia. Boleh dengan membantu sukarela, boleh dengan memberi pinjaman tanpa pamrih. Nanti kalau dia minjem, yang pinjam juga harus dikembalikan karena itu hutang. Nanti kita harus jujur. Kembali lagi nanti kesusilaan. Ada sikap jujur ketika kita punya hutang, maka kejujuran kita untuk membayarnya. Lanjut. Nih kesopanan. Ini juga nggak ada dalam tertulis. Nah, cuman apa? Karena kita sudah dibentuk. Yang Umi bilang tadi sudah dibentuk dari kecil dari keluarga lingkungan. Ini norma hukum, mematuhi peraturan. Nanti akan Umi tayangkan contoh aneh ya. Mohon disimak ya. Berlaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika membina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. 3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. 2. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Oke, itu contoh ya penerapan norma yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan video tadi, anak-anak Umi tentunya bisa menyimpulkan ya sedikit tentang materi yang telah Umi sampaikan. Umi tanya nih, apa fungsi dari norma itu sendiri? Saya nih, Oke, bukan, silakan. norma dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting. Di antaranya adalah memperlakukan atau memperbaiki anggota masyarakat dan juga menetapkan ketertiban dan keadilan. Norma juga berlandaskan atau berdasarkan untuk memberikan hukum kepada sang pelanggar. Norma juga berperan dalam memanfaatkan keamanan dan ketertiban. Oke, mantap. Terima kasih. Bukan, tepuk tangan. Bagus ya. Itu fungsi daripada norma ya, mengikat agar kehidupan bermasyarakat itu berjalan dengan bagus. Nah, jangan kita melihat beratnya sanksi yang diberikan ketika kita melanggar satu aturan. Jadikan itu motivasi buat kita agar kita tidak melanggar apa yang menjadi aturan sekolah. Jangan sanksinya yang kita lihat, oh masuk sekolah memberikan sanksi seperti ini, tidak. Tetapi memotivasi kita agar kita tidak mendapat sanksi, otomatis aturan tidak kita langgar. Oke, kita lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Umi ingin semuanya bisa mempraktikkan ilmu yang telah kita bahas bersama tadi, yang telah Umi sampaikan, berupa tugas kelompok. Nanti setiap kelompok menyelesaikan apa menjadi tugasnya. Nanti juga akan kita presentasikan ke depan. Nih, tugas kelompoknya. Oke, silakan dibaca materinya yang tertera di LKPD dan kerjakan kegiatan yang ada di sana. Kalau dari anak-anak Umi ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakannya, boleh bertanya ya. Di mana kesulitannya nanti akan Umi sampaikan. Ada yang ragu? Enggak nih. Untuk kegiatan yang ketiga, itu aja ya. Langsung isi sana aja. Contoh pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat. Kalian lihat dari poin A itu kemana cakupannya. A. Menerima kesopanan menggunakan tangan kanan, menggunakan helm saat berkendaraan. Ini dengan A, antara A dengan B lebih mana cenderung kepada kesopanan. Ini pilihan pertama yang A dulu ya, yang B agak jauh. Yang C, beribadah tepat waktu, ini adalah norma agama. Selalu berperilaku jujur dalam setiap tindakan. Kalau jujur tadi norma yang mana tadi? Norma yang mana contoh berlaku jujur? Kalian semua, apakah sudah selesai? Sebelum kita presentasikan, untuk mencairkan suasana, merilekskan diri, mari kita ice breaking. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut kita presentasi ya. Jadi nanti kelompok kita maju bergiliran, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi jika ada anak-anak yang ingin bertanya kepada kelompok, nanti kita persilakan. Untuk pertama kita persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan
ketentuan tatanan dan pengendali satu sebetulnya. Menurut kami jawabannya itu adalah norma. Oke, mantap. Lanjut. Norma atau peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia dan norma. Menurut kami itu adalah norma kesusilaan. Oke, mantap. Lanjut. Peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan disebut norma agama. Oke, Gujo, penyampaian dari kelompok 1. Dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Kami ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 2 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kami waktu untuk bertanya. Pertanyaan kami adalah, apa saja contoh norma kesusilaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 sudah berikan pertanyaan. Perlu diketahui bahwa kesusilaan itu adalah peraturan yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya adalah tidak mengambil kondisi orang yang berjalanan, mengambil barang makanan, tidak cantik jika hujan. Oke, mantap ya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok pertama. Oke, kepada kelompok 1 kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami, yaitu tentang aktivitas 1. Soal pertama, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan secara panduan. Tatanan dan pengendalian tingkah laku disebut dengan, menurut kami jawabannya adalah norma. Oke, lanjut. Yang kedua, norma atau peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Norma menurut kami jawabannya adalah kesusilaan. Mantap, lanjut. Yang ketiga, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan disebut dari kami norma agama. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Oke, lanjut. Bertanya dari kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berikan terima kasih pada kelompok 2 yang berikan kami kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan dari kami adalah, sebutkan macam-macam norma. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya di kelompok 1. Kemudian menjawabnya. Pembagian normanya, macam-macam norma ada 5. Norma yang pertama adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Yang kedua adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Yang ketiga adalah norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma yang keempat adalah norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa seluruh warga negara. Yang kelima adalah sosial. Oke, mantap. Itu jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 atas penyampaian hasil diskusinya. Setelah semuanya mendiskusikan tentang norma dan macam-macam norma, dapat kita beri kesimpulan norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan tugas masing-masing.
Kita bisa lihat di buku panduan, kerjakan nomor 1 sampai 5. Itu masing-masing kerjakan di kertas. Ini untuk evaluasi atas pemahaman anak-anak Umi materi hari ini. Halaman 45. Langsung dikerjakan menurut bahasa kalian sendiri. Apa yang kalian pahami dari materi yang Umi sampaikan hari ini? Nomor 1 sampai 55, halaman 45. Oke, semuanya selesai. Ada yang susah? Oke. Kita bisa menyimpulkan materi tentang norma pada hari ini. Itu dia. Seperti yang menjelaskan tadi, norma itu penting. Aturan itu penting. Agar apa? Agar semuanya berjalan dengan selaras, harmonis, tanpa ada kegaduhan, tanpa ada kekacauan, tanpa ada konflik. Selanjutnya kita refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Dikerjakan di halaman sebelah dari tugas tadi. Bagaimana perasaan anak-anak Umi saat mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian tuangkan. Kita refleksikan. Apakah nanti proses pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pertama kita tadi? Yang ketiga, andai kata nih kalian diberi kesempatan untuk memberi penilaian terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Jika ada penilaian bintang itu 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian beri untuk kegiatan kita hari ini? Jelas? Oke, silakan ketua kelompok kumpulkan, serahkan sama Umi. Oke, ini pembelajaran kita hari ini tentang norma. Insya Allah pembelajaran selanjutnya itu tentang penerapan norma di dalam masyarakat. Seperti apa kita menerapkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Insya Allah itu pertemuan selanjutnya. Harapan Umi apa? Ketika kalian sudah mengerti, setelah diberikan materi tentang norma, norma ini seperti ini, norma agama seperti ini, kesusilaan seperti ini, anak-anak Umi bisa menerapkan dalam diri sendiri, bisa memotivasi diri sendiri. Agar apa? Seperti yang Umi bilang tadi, agar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang akan kita cita-citakan, yang kita cita itu bisa tercapai. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Umi berharap apa yang Umi sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian laksanakan, bisa kalian praktekkan. Karena ibarat pepatah bilang, apabila ilmu tidak diterapkan ibarat pohon tidak berbuah. Jadi ilmu bila amalin kasajarin bila samarina. Ilmu tanpa dipraktekkan, tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Tidak cantik, tidak bermanfaat. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa majelis. Silakan ketua. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Istamitu. Alhamdulillah. Akrimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.